Untuk hari ini dijual beli mobil bekas, terutama mobil-mobil niaga. Kita ada EPV Blind Van tahun 2012. Nah, kita mulai dari cek kondisi mesinnya. Kalau dari ruang mesinnya sendiri, ini masih kering dia. Ruang mesinnya bersih, tidak ada rembes-rembes oli, kemudian tidak ada kebocoran-kebocoran juga dari packing silinder, kemudian dari ruang karter bawah juga tidak ada rembes-rembes. Ini menandakan mobil ini memang mobil terawat ya. Untuk kilometernya ini di angka 250.000. Saat ini sudah mencapai 248 lah. Anggap aja 250.000. Yang terpenting kita cek untuk kondisi oli mesin. Nah, pastikan oli mesinnya normal. Kalau oli mesin warna seperti ini normal, tidak tercampur sama air radiator ya. Kalau mobil ini memang sudah overheat, ya ngulet blok silindernya kecampur oli mesin sama air radiator, ini warnanya udah pasti warna coklat susu. Oke, coba di starter mesinnya, kita dengerin suaranya. Ini suara mesin stasioner. Kalau dari mesin stasioner ini tidak ada suara mesin pincang ataupun berbet. Coba sedikit naikkan RPM-nya, kita dengerin suaranya. Nah, mungkin matikan aja. Ini tidak ada suara-suara yang janggal ya. Yang pastinya baik RPM rendah maupun RPM tinggi tidak ada suara metal, tidak ada suara pincang, tidak ada suara berebet juga. Jadi untuk mobil ini pakai mesin sama kayak Futura ya. Jadi dia pakai G15A, cc-nya 1500. Dia udah power steering, AC-nya juga dingin. Nah, mesinnya dari mobil ini normal, sehat, tidak ada asap putih juga di bagian belakang. Selanjutnya kita cek untuk kondisi bodi-bodi, kemudian lantai-lantai sampai ke bagian sasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tawarkan buat teman-teman semua, ada mobil niaga. Ini biasanya dipakai para pengusaha buat angkut-angkut barang, terutama buat barang-barang yang bensinnya tidak terlalu besar dan untuk barang-barang yang tidak terlalu berat. Walaupun ya untuk EPV Blind Van ini agak berbeda dengan Grand Max Blind Van ya. Kalau untuk Grand Max Blind Van sendiri, dia masih pakai per clear. Jadi bedanya sama EPV seperti itu. Kalau untuk EPV sendiri, dia masih pakai per rigid alias per daun. Jadi secara kekuatan dia bisa lebih maksimal karena dia pakai per daun. Jadi kayak mobil-mobil pickup pada umumnya. Untuk mobil ini dia platnya R Banyumas. Pajaknya bulan 8, habis masa plat 2027. Informasi pajak per tahun ini di angka 1.700.000 lebih ya. Mobil ini masih tergolong rapi, masih tergolong baik walaupun mobil ini mobil muatan. Kalau dari bagian depan seperti ini kondisi kap depannya itu masih ngaleng, nat-nat juga masih dalam, natnya masih rapi. Lampu-lampu kanan dan kiri itu masih pakai ori bawaannya. Bumper-bumper juga rapi walaupun ya ini mobil sudah ada sepet-sepet ya. Bukan mobil yang catnya itu masih ori full keseluruhan. Ini sudah ada sepet. Tapi untuk catnya itu masih rapi, masih baik. Celah-celah bodi dengan kap depan seperti ini juga masih oke, masih bagus. Celah-celah bumper juga masih cukup rapi. Untuk mobil ini, bagian samping itu semuanya masih ngaleng kondisinya. Nat juga masih rapi, masih dalam. Kondisi bagian belakang juga masih oke, masih baik. Nat-nat seperti ini masih kelihatan masih rapi. Kemudian bagian bawah seperti ini untuk bagian risplangnya juga kondisinya masih baik, masih rapi. Velgnya pakai velg standar ring 13, kemudian kondisi bannya juga masih cukup baik. Kalau kita lihat dari bagian belakang seperti ini, nah ini dia lampu-lampu masih cukup rapi juga, kemudian bagian belakang, nah kondisinya juga masih ngaleng, masih rapi, nat-nat juga masih rapi, masih dalam, masih baik, kayak kondisi lampu-lampu kanan kiri juga masih oke. Nah, untuk EPV Blind Van yang saya ceritakan tadi, ini memang kondisi dari bagian kaki-kaki seperti ini. Ini bagian belakangnya, kaki-kakinya itu masih pakai per daun. Yang saya ceritakan tadi, yang bikin beda Grand Max Blind Van sama EPV Blind Van. Kalau kita cek dari bagian yang sebelah kanan mobil, ini juga kondisinya juga masih ngaleng seperti ini, nat-nat masih dalam, nat-nat masih rapi, kondisi celah-celah juga masih baik, kondisi atap juga masih oke, masih rapi. Nah, kalau kita cek bagian kolong-kolong seperti ini kondisinya dia tidak ada keropos, kondisi kolongnya masih aman, sasis juga masih oke, tidak ada yang
keropos. Kemudian bagian risplang bawah juga kondisinya rapi seperti ini, masih baik juga. Sampai kalau kita cek untuk kondisi selebor depan seperti ini, kondisinya juga baik, rapi. Bagian sasis depannya juga aman, tidak ada bekas ketubruk dari bagian depan. Kalau untuk yang sebelah kiri juga sama, kondisi bagian selebornya itu masih baik juga. Kondisi selebor bagian belakang juga kondisinya juga masih baik, masih rapi, tidak ada bekas garapan. Dan yang tidak kalah penting, dari mobil-mobil bermoncong seperti ini, kayak Grand Max dan kayak EPV seperti ini kita wajib cek untuk kondisi apron depan seperti ini atau cross membernya, karena mobil rata-rata laka itu depannya kena kalau ketubruk dari bagian depan. Kalau ketubruk dari bagian belakang, kita cek list bagian belakangnya dan lantai-lantainya. Kalau dari samping, pintu-pintu, pilar-pilar, semuanya nanti kita cek. Dan sekarang kita cek untuk kondisi dari apron depannya. Ini dia pelipit-pelipitnya itu masih utuh, masih aman. Ada kelingan-kelingan seperti ini ori dari pabrikan dan bekas-bekas gantian. Kondisi dudukan dari radiator juga aman, tidak ada geser. Kemudian dari sasis bagian kanan dan kiri itu sasisnya juga masih baik, masih bagus, dan masih kelingan dari pabrikan, tidak ada bekas reparasi. Kemudian kita cek untuk siliran-siliran kap depan seperti ini. Silirannya masih utuh dari pabrikan, tidak ada garapan dan tidak ada bekas reparasi. Nah, untuk interiornya, ini dia pakai setirnya masih pakai setir standar. Nah, kemudian untuk joknya, dia pakai jok lapis seperti ini. Jok orinya ada di bagian dalam, jok orinya masih ada, dan ini cuma di cover aja. Nah, untuk kondisi dashboardnya masih bagus, dia tidak kendor, tidak patah juga. Cuman untuk pengunci laci penyimpanan seperti ini patah. Jadi penguncinya pakai dobelan seperti ini. Itu aja. Kalau yang lain-lain oke. Kalau dari AC-nya juga dia masih dingin, kisi-kisi AC-nya juga aman, tidak ada yang patah kanan dan kiri. Dan mobil ini tidak pakai audio ya, baik single din maupun double din. Kita buka aja pintu bagian yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini beda sama Grand Max Blind Van ya. Jadi bedanya memang untuk pintunya itu tidak pakai pintu sliding. Keuntungannya memang untuk mobil ini kaki-kakinya memang dia masih pakai per daun, jadi lebih kuat. Kemudian kekurangannya menurut saya memang pintunya dia masih pakai pintu yang kupu-kupu kanan kiri, bukan pakai pintu sliding. Jadi agak sedikit memakan tempat ya kalau kita buat muat-muat bawa-bawa barang. Nah, kita cek sekalian untuk kondisi lantai-lantainya. Nah, biar teman-teman lihat kondisi lantainya seperti ini. Dia lantainya masih utuh, aman, nat semuanya masih kelihatan, kelingan-kelingan masih kelihatan baik, tidak ada keropos dan tidak ada bekas reparasi sampai ke bagian belakang seperti ini. Nah, ini untuk lantainya masih oke, masih bagus. Kemudian bagian dalam seperti ini masih aman. Untuk bagian atapnya juga masih ngaleng semuanya. Kondisi mobil ini yang jelas tidak ada bekas laka atau tidak ada bekas ketubruk. Nah, kemudian kita cek juga untuk kondisi bagian pintu-pintu ya. Jadi sileran-sileran pintu ini kondisinya masih utuh, masih ada, masih rapi juga, tidak ada bekas reparasi atau bekas garapan. Kemudian bagian risplang bawah seperti itu, bagian pijakan juga kondisinya baik, dia tidak ada bekas garapan juga, kemudian tidak ada bakal karat ya. Untuk yang sebelah kanan sama, kondisi bagian risplangnya juga masih baik, kondisinya masih oke, tidak ada bakal karat, kemudian tidak ada bekas reparasi atau bekas perbaikan. Sampai ke bagian siliran-siliran pintu seperti ini, kanan dan kiri semuanya kondisinya masih utuh, masih rapi, aman, tidak ada bekas garapan. Nah, kondisi siliran bagian pintu depan kondisinya juga masih baik, dia silirannya masih utuh, tidak ada bekas garapan juga, tidak ada bakal karat juga. Untuk yang sebelah kanan, siliran pintu juga masih utuh, masih rapi, tidak ada garapan dan tidak ada bekas bakal karat. Nah, kita cek sekarang untuk pintu belakangnya. Kita lihat kondisi siliran bagian belakang, tidak ada bekas garapan juga, tidak ada bekas reparasi juga, masih utuh dan masih baik, dan tidak ada bakal karat. Untuk hidrolisnya juga masih berfungsi secara normal. Bagian pilar belakang juga kondisinya rapi, bagus, tidak ada bekas garapan juga. Kemudian bagian lantai, bagian bawah seperti ini aman, tidak ada ciri-ciri mobil ketubruk dari bagian belakang. Jadi kondisi dari mobil EPV Blind Van ini kondisinya kalau menurut saya oke dan siap pakai. PR-nya untuk kirnya memang mati beberapa tahun, jadi itu menjadikan PR juga buat kita dan buat teman-teman yang pasti kalau minat sama unit ini, itu masalah pajak dan kir bisa kita nego-nego dan bisa kita uruskan. Yang jelas untuk unit ini, buat teman-teman yang minat sama unit ini, teman-teman bisa langsung hubungi nomor admin yang kita cantumkan di deskripsi. Mobil ini kita tawarkan 67 juta, masih nego.
Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada yang terlewat atau ada yang tidak sempat saya review. Teman-teman bisa video call ke nomor admin kita atau mungkin bisa telepon langsung juga bisa. Lokasi kita di Purbalingga, Jawa Tengah. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.